كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الناس اتقوا الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap 7 hari berjalan kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, derajat-derajat kita ditinggikan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 23 tersisa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, kekuatan, kita bisa memaksimalkan dan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesempatan hidup tidak akan 2 kali dalam konteks dunia, meskipun kita hidup sebetulnya berkali-kali. Sebagaimana firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian akan kufur kepada Allah? Kalian itu awalnya mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah kembalikan. Ini perjalanan hidup kita. Mati kita dulu di alam ruh. Ruh tanpa jasad itu disebut mati. Kemudian kita hidup beralih ke alam rahim lewat tiupan ruh kepada mudghah, maka kita hidup di alam rahim. Kita lahir ke dunia tanpa ruh dan jasad di alam rahim itu dipisahkan terlebih dahulu. Kita tetap hidup di dunia. Summa yumitukum. Kemudian Allah akan matikan lagi kita di dunia ini untuk kemudian memasuki alam akhirat. Pos pertama di akhirat itu alam barzakh atau alam kubur. Dan kemudian nanti Allah akan hidupkan lagi dan kemudian Allah akan kembalikan. Ketika ke surga, ke neraka, maka kaum muslimin yang ada di surga khalidina fiha abadan abada. Ikhwatu iman rahimahullah, kesempatan hidup di dunia hanya 1 kali. Maka hiduplah yang berarti. Kesempatan untuk mendapatkan waktu-waktu istimewa juga kadang tidak berulang. Termasuk Ramadan kita kali ini
Wallahu alam, apakah kita akan khatam sampai akhir Ramadan atau tidak? Atau seandainya Allah memberikan kesempatan Ramadan kali ini, apakah ini Ramadan yang terakhir atau akan dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya? Wallahu taala alam. Intinya ini adalah kesempatan emas, kesempatan istimewa bagi kita. Rugi sekali bagi orang yang tidak mempergunakan, memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai kita disebutkan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Raghima anfu rajulin." Celaka dan rugi seseorang. Yang pertama, "Dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ketika namaku disebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak bersolat kepadaku. Yang kedua, "Waraghima anfu rajulin." Celaka dan rugi seseorang. "Dakhala alaihi ramadhanu hatta salakha qabla ayyughfar lahu." Ketika bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian bulan Ramadan berakhir, tapi dosanya tidak diampuni. Yang ketiga, "Waraghima anfu rajulin." Rugi dan celaka seseorang. "Adraka alaihi abawahul kibar falam yudkhilahul jannah." Seseorang rugi ketika mendapati orang tuanya masih ada dalam kondisi sudah jompo, sudah sepuh, tetapi orang tua yang sepuh ini tidak membuat dia masuk surga. 3 hal kesempatan emas bagi kita. Pertama adalah waktu ketika ada yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salat kepada Nabi Muhammad itu sangat berharga. "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salat Allah kepada kita apa? Mengijabah doa-doa kita, mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu, di antara tawassul syar'i, ketika kita mau berdoa, mulailah dengan salawat supaya doa kita diijabah. Karena janji Rasulullah SAW, barang siapa yang salawat kepada 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Oleh karena itu rugi sekali kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kemudian dia tidak bersolat kepada beliau. Yang kedua, rugi sekali orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan sampai Ramadan beres tetapi dosanya tidak diampuni. Wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun idza jutnibatil kaba'ir. Kata Rasulullah, Ramadan ke Ramadan itu penghapus dosa sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Jangan sampai datang Ramadan kemudian kita masih malas untuk beribadah, kita masih berat untuk meninggalkan maksiat. Raghima anfu rajulin. Maka ini kesempatan terbaik bagi kita di tahun ini, karena mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir. Wallahu alam apakah kita akan menyelesaikannya sampai akhir ataupun tidak. Maka dalam hal ini khatib mengajak kepada ikhwatul iman rahimakumullah untuk memaksimalkan bulan ini dengan beragam macam ibadah, amal soleh. Beramal soleh yang cerdas itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Amal soleh itu bisa dilihat dari objeknya. Ada amal soleh yang hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ada amal soleh yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah, dan ada hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah disebut dengan ibadah ritual. Hubungan dengan sama manusia disebut dengan ibadah sosial. Dua-duanya juga insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal soleh itu bisa dilihat dari subjeknya. Orang yang melakukannya, kita yang melakukannya. Orang yang melakukan ibadah, dia dapat pahala dari apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Itu disebut dengan mubashir. Saya sholat, maka saya akan dapatkan pahala dari sholat karena saya sholat. Itu namanya mubashir. Tetapi ada yang lebih baik dari itu, dan kita bisa memanfaatkannya, yang disebut dengan mu'in. A'ana yu'inu i'anatan. Mu'in itu kita beramal soleh, tetapi kita juga membantu orang lain untuk melakukan amal soleh yang sama. Kita sholat,
berjamaah ke masjid, tapi kita juga mengajak orang lain untuk sholat berjamaah ke masjid. Satu orang saja dapat dari ajakan kita, maka itu termasuk mu'in. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan, yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Artinya kalau kita sholat berjamaah sendirian, kita hanya dapat pahala dari amal kita sendiri. Tapi kalau kita sambil ngajak yang lain, maka ada yang terajak satu orang saja, maka pahalanya bisa double. Kalau ada dua orang terajak bisa triple dan selanjutnya. Itu namanya mu'in. Ya, kalau kita suka ngaji tilawatul Quran sendirian untuk kita sendiri, itu mubasyir. Tapi kalau kita ngajak yang lain dalam halaqah Al-Quran supaya bareng-bareng baca Quran, insya Allah kita akan menjadi mu'in, mendapatkan pahala berlipat karena kita mengajak yang lain. Ada yang lebih baik dari itu, namanya musabbib, menjadi inspirator orang, penyebab orang lain berbuat baik. Bukan hanya kita melakukan amal soleh, bukan hanya kita mengajak orang lain, tanpa orang lain diajak pun orang lain terinspirasi oleh kita. Inilah dakwah bil hal, atau kita sering menyampaikan nasihat kepada yang lain. Ilman 'allamahu wa nasyarahu, menyampaikan ilmu untuk disebarkan kepada yang lain. Bawel menjadi bapak yang soleh supaya anaknya soleh. Bawel menjadi orang tua kepada anaknya. Bawel menjadi guru kepada murid-muridnya. Tapi bawelnya dalam kebaikan. Ketika nasihat yang terus keluar berkali-kali dan orang terinspirasi, maka meskipun sudah berpisah, bahkan meskipun sudah tiada sekalipun, itu akan menjadi investasi pahala yang terus berkelanjutan. Nah, ini dilihat dari subjeknya. Amal soleh dilihat dari subjeknya. Ada mubasyir, ada mu'in, ada musabbib. Ada lagi amal soleh dilihat dari kebermanfaatannya. Ada amal soleh yang manfaatnya untuk diri sendiri, ada amal soleh yang manfaatnya untuk yang lain juga. Ya, kita sholat, ya sholat kita untuk kita. Zakat kita untuk apa? Namanya saum kita untuk kita. Haji kita untuk kita. Tetapi nanti ada amal juga yang kemudian dilakukan kebermanfaatnya untuk yang lain. Ya, termasuk kalau dalam ibadah ritual ada zakat. Kita yang ibadahnya tapi yang mengambil manfaatnya banyak. Di sana ada mustahik zakat yang mungkin mengambil manfaatnya. Di sana ada amil yang ikut berkontribusi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, amal soleh itu bisa dilihat dari aspek terputus dan berlanjutnya pahala setelah kematian. Ada amal soleh yang kita lakukan akan terputus dengan kematian kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila manusia mati, sudah terputuslah amalnya. Dia tidak lagi bisa beramal, tidak lagi memproduksi pahala dengan amalnya. Tetapi kemudian kata Rasulullah, di sana ada amal-amal yang kemudian ketika dilakukan ketika kita masih hidup, itu akan terus berkelanjutan pas kita wafat. Dan ini hadisnya sangat banyak sekali. Di antara yang cukup banyak disampaikan oleh Rasulullah itu ada dalam hadis Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Sesungguhnya dari apa yang akan dia dapatkan dari amalnya, kebaikannya setelah dia mati, pahala itu akan terus berkelanjutan. Di antaranya satu, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan, sekecil apapun. Balighu anni walau ayah. Kata Rasulullah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat saja, satu hadis saja. Apalagi kita punya peran sebagai orang tua, sebagai bapak. Kita punya peran sebagai guru, kita punya peran sebagai pemimpin, kita punya peran sebagai penguasa dan lain sebagainya. Manfaatkan itu, karena ilmu yang disampaikan dengan berulang kali dan kemudian melekat pada orang yang mendengarnya, bisa jadi ini adalah investasi kita ba'da, setelah kematian kita. Akan terus berlanjut. Bahkan kita menjadi musabbib, menjadi inspirator orang berbuat baik. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa waladan salihan tarakahu. Anak yang soleh yang dia tinggalkan. Kita mendidik anak dari kecil sampai
baligh, bahkan sampai dewasa, sampai berumah tangga, maka ini adalah investasi paling utama dalam berumah tangga. Ya. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan itu dimulai dari 0 tahun, bahkan dari pranata sebelum lahir. Ketika anak masuk usia baligh, maka usia baligh itu adalah usia siap untuk melakukan apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesadaran mental, kesadaran diri untuk melakukan kewajibannya. Maka jangan aneh kalau di masa sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun sudah siap berumah tangga dengan Rasulullah. Dan hasilnya kita bisa kesimpulkan beliau itu adalah istri yang sukses. Sampai akhir hayat mendampingi Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun wafat di rumah Siti Aisyah. Bahkan dikuburkan di rumah Siti Aisyah. Punya panggilan khusus dari Rasulullah, Humaira. Beliau sukses dalam keilmuan. Beliau adalah sahabat perempuan yang paling banyak memberikan hadis. Bahkan menjadi orang keempat yang paling banyak memberikan hadis dari Rasulullah dari 120 ribuan sahabat. Ternyata dalam kenyataannya beliau berumah tangga dengan Rasulullah dalam pendapat yang paling sahih yaitu adalah 9 tahun. Kenapa? 9 tahun beliau sudah balik. Ternyata setelah usia balik beliau adalah orang yang punya tanggung jawab atas dirinya. Untuk ibadah madoh tidak usah disuruh-suruh lagi. Bahkan untuk mengemban amanah sebagai istri seorang nabi, seorang pemimpin agama dan pemimpin negara, ternyata sukses. Ada Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi Muhammad wafat, 12-13 tahun usianya. Tetapi kemudian beliau di usia beliau itu belum balik. Ternyata sudah dijadikan referensi ilmu. Urusan nanya tafsir Al-Quran, hatta Umar bin Khattab sekalipun bertanya kepada beliau. Padahal belum balik usianya, baru 12-13 tahunan. Beliau diakui sebagai keulamaannya, keilmuannya. Dan urusan ibadahnya sudah tidak usah disuruh-suruh lagi. Maka jangan aneh kalau dalam kitab-kitab fikih kita akan dapatkan pembahasan imamatus shabi. Imamnya anak kecil. Anak kecil jadi imam sholat berjamaah sah tidak? Ternyata jawabannya sah. Kenapa? Karena di masa salaf dulu, di masa tabi'in ada kasus anak 5 tahun jadi imam sholat. Kenapa? Hafalannya lebih banyak daripada jamaah yang lain. Urusannya bukan urusan hafalan saja. Karena kriteria jadi imam sholat itu tidak sepele, tidak kecil. Ya ummul qauma aqra'uhum bil Qur'an. Fa in kana sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kana sawa'an fa awwaluhum bil hijrah. Wa fi riwayatin akbaruhum sinnan. Yang berhak jadi imam suatu kaum dalam sholat berjamaah itu siapa? Yang paling banyak hafal Qur'annya. Tapi bukan urusan banyak hafalan juga aqra di sini. Kenapa? Karena di depannya jika sama-sama aqra terhadap Al-Qur'an, fa'alamu bis sunnah, yang paling tahu terhadap sunnah. Berarti aqra terhadap Qur'an itu bukan hanya hafalan, tetapi juga paham terhadap Al-Qur'an. Kalau sama-sama paham Qur'an, paham hadis, maka yang paling duluan hijrah. Dan yang lain yang paling lebih dewasa usianya. Artinya ikhwatukumullah, di masa salaf itu anak masih tamyiz, masih belum balik tapi sudah tamyiz. Mereka sudah sadar terhadap apa? Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Ini kualitas pendidikan di saat itu. Maka oleh karena itu ikhwatukumullah, hari ini kita diamanati punya anak. Pastikan anak menjadi waladan sholihan tarokahu. Jangan sampai usia balik mereka masih harus disuruh-suruh untuk sholat. Anak kita layaknya robot, di on off. Kalau di on baru sholat, kalau tidak di on ya off, dia tidak sholat. Kalau disuruh sholat, kalau tidak disuruh tidak sholat. Bahaya ini. Kenapa? Bisa jadi kita sebagai orang tua lalai dalam mendidik usia golden age-nya. Apa? Pendidikan akidah, penanaman iman, penanaman tauhid, urusan ibadah pelan-pelan. Sampai di masa salaf itu jauh menjelang balik sudah punya kesadaran untuk melaksanakan itu. Yang ketiga yang disebut dengan amal soleh yang akan berkelanjutan pasca wafat adalah wa mushafan warrathahu. Mushaf yang diwariskan. Ini Ramadan bisa kita manfaatkan untuk sedekah mushaf Al-Qur'an. Baca Quran itu luar biasa ya. La aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun wa kullu harfin hasanah. Wa kullu hasanah bi asyriha bi asyri amsalihha. Aku tidak membaca alif lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf ada satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10
kali lipat. Jadi 1 huruf 10 kebaikan. Kita baca, kalau kita mau dapat pahala lebih dari itu, maka wariskanlah, bersodakoh jariahlah dengan mushaf Al-Quran. Dan ini termaktub di dalam hadis. Yang keempat, au masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Yang kelima, au baitan libnis sabili banahu, rumah untuk orang yang ada dalam perjalanan yang dia bangun. Yang keenam, wa au nahron ajrahu, sungai yang dialirkan. Hari ini banyak sedang musim hujan. Mungkin ketika hujan banyak kejadian selokan mampet dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini jangan dibiarkan. Jangan sampai terjadi banjir. Kalau lihat ada sampah menyumbat, cepat ambil. Ternyata itu adalah sedekah jariyah. Kalau kita wafat, maka sepanjang sungai itu mengalir dengan lancar, dulu kita suka ngandir, kalau bahasa Sundanya, suka ngandir. Insya Allah itu akan menjadi investasi pahala yang akan terus berkelanjutan. Dan yang ketujuh, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini yang terakhir, shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya sendiri ketika dia sehat dan ketika dia hidup. Jangan tunggu mengeluarkan sedekah setelah mati oleh ahli waris kita. Pastikan hari ini kita punya harta, punya tabungan, punya apapun yang bisa disedekahkan, sedekahkan kepada yang lain. Karena sedekah ketika sehat, ketika hidup, itu akan menjadi sedekatun jariyatun yang akan kita ambil manfaat investasi pahalanya meskipun kita sudah wafat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah kesempatan emas. Jangan sampai Ramadan berakhir dosa kita tidak diampuni, pahala kita tidak banyak, derajat kita tidak ditinggikan, kita tidak lebih soleh pasca Ramadan ini. Jangan sampai. Ini rohimaan purojulin, kata Rasulullah. Orang yang sangat rugi sekali, bahkan bisa jadi celaka. Terutama yang ketiga, celaka seseorang kalau masih punya orang tua, sudah sepuh, sudah tidak produktif, kemudian tidak ngurus orang tua. Kenapa? Karena orang tua ketika sudah jompo itu jannatuka wa naruka, itu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau ngurus itu akan menjadi sarana masuk surga dengan sangat cepat, jalan tol menuju surga. Tapi kalau tidak memperhatikan orang tua, siap-siap Anda membuat jalan tol ke neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan kesempatan emas ini. Ramadan kali ini yang masih punya orang tua, alhamdulillah masih diberikan orang tua meskipun sudah jompo, dan ini adalah kesempatan emas. Dan begitu pun setiap waktunya, setiap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, pastikan kita bersolat kepada beliau. Sekian yang bisa disampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.